Skandal suap 20 miliar. Hakim bebaskan Gregorius Ronald Tanur. Uang bicara di ruang sidang Indonesia kembali dikejutkan dengan skandal suap yang menguras rasa keadilan publik. Seolah hukum hanyalah permainan bagi mereka yang memiliki kekuasaan, 3 hakim dan seorang pengacara kini tersandung kasus suap bernilai fantastis. 20 miliar dalam 5 mata uang berbeda. Sebuah jumlah yang mengguncang integritas lembaga peradilan negeri ini dengan uang yang disebar demi membebaskan terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Uang tunai dalam 5 mata uang, bukti kelicikan yang menggelikan, tidak tanggung-tanggung. Suap tersebut diterima dalam bentuk 5 mata uang asing. Seakan para pelaku tak hanya ingin bertransaksi, tetapi juga menunjukkan betapa liciknya mereka dalam mengelola transaksi kotor ini. Dolar AS, euro, yen, hingga mata uang eksotis lainnya turut memperkuat ironi tak bahwa hukum bisa dibeli dan pelakunya seolah kebal terhadap konsekuensi moral. Hakim atau mafia? Skandal ini tidak hanya menjadi noda hitam bagi ketiga hakim yang terlibat, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Ketika hakim, yang sejatinya adalah pengadil, justru terlibat dalam permainan uang, publik wajar mempertanyakan, apakah mereka masih layak disebut hakim atau justru mafia dalam jubah hukum? Pengacara dengan peran ganda, advokat ad comprador. Lebih jauh lagi, peran pengacara yang terlibat menambah bumbu pahit dalam kasus ini. Alih-alih berfungsi sebagai pembela keadilan, pengacara tersebut malah menjadi perantara transaksi kotor antara terdakwa dan hakim. Di mana letak etika profesi yang selalu diagung-agungkan itu? Seperti pepatah lama, singa di ruang sidang tetapi rubah di belakang layar. Operasi tangkap tangan yang membuka borok kasus ini mencuat ke publik setelah Kejaksaan Agung Kejagung melakukan operasi tangkap tangan yang sukses menjaring para pelaku di saat yang genting. OTT ini menjadi tamparan keras bagi para pelaku kejahatan kerah putih di sektor hukum yang merasa aman karena sebelumnya selalu mampu menghindari jeratan hukum. Namun kali ini, uang sebesar 20 miliar menjadi bukti konkret yang tak bisa lagi mereka sangkal. Tokoh di balik layar. Siapa Gregorius Ronald Tanur? Terdakwa yang divonis bebas oleh ketiga hakim ini rupanya bukan orang sembarangan. Dengan kekayaan yang luar biasa dan jaringan luas, Ronald mampu memutarbalikkan situasi dari ancaman hukuman berat menjadi kebebasan mutlak berkat uang yang digelontorkan melalui pengacara andalan. Bebasnya Ronald menjadi simbol korupnya hukum di negeri ini, di mana mereka yang kaya bisa membeli nasib. 20 miliar. Nilai seberapa besar? 20 miliar bukanlah jumlah kecil. Dengan uang sebesar itu, sudah jelas ada niat kuat untuk membebaskan Ronald dari jeratan hukum. Dan yang lebih mengejutkan, suap ini dibagi dalam 5 mata uang berbeda. Seolah para pelaku sengaja menyiapkan segala kemungkinan agar suap ini sulit dilacak. Namun, rupanya kecanggihan mereka masih kalah dengan mata tajam para penyidik Kejaksaan Agung. Mata uang sebagai simbol kelicikan. Mengapa 5 mata uang? Inilah pertanyaan yang menggelitik benak publik. Menggunakan berbagai jenis mata uang bukan hanya soal fleksibilitas, tetapi juga cara untuk menyulitkan jejak uang haram ini. Namun, strategi yang dianggap cerdas ini ternyata tidak mampu menyelamatkan para pelaku dari jerat hukum.